kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Nur Hanifah, Jarang Reni Mustafid, Rahmat Praditya, Awalia, Fasabila Bila, Dinda Sapitri, dan Alfi Yusra. Dan kami akan menyampaikan materi yang berjudul Pers Membawa Kemajuan. Para priai baru pada awal abad 20 mereka menuangkan gagasan mereka melalui media cetak atau pers, yang mereka menyampaikan isu-isu perubahan. Tujuan untuk mencetaknya pers adalah untuk meningkatkan status sosial masyarakat pribumi dan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada saat itu, media cetak yang banyak dibukukan adalah dalam berbahasa Melayu yang meningkat dan dalam jumlah yang meningkat. Dan pada saat itu dalam bidang pers adalah WF Wiringer yang berasal dari Bintang Baru dan G. Francis yang berasal dari Pemberitaan Betawi. Dan pada pertengahan abad 20, orang pertama di Batavia yang membukukan pers adalah R.M. Tirtosidirio. Dengan demikian, muncullah media cetak tersebut dan segera diikuti dengan munculnya sejumlah jurnalis Bumi Putra, yaitu seperti R. Muhammad Yusuf, Jojo Sudiro, Abdul Muiz. Merupakan Bumi Putra tersebut memberikan wawasan dan embrio kebangsaan melalui artikel komentar mereka dalam surat pembaca, serta mengungkapkan solidaritas antar mereka. Dan kalangan besar pembaca yaitu adalah kalangan muda terpelajar, seperti pewarta Perijaji yang disusun oleh RMT Kusumo Utoyo dan merupakan Bupati Ngawi untuk menyerukan persatuan di kalangan pemuda. Pada tahun 1901, majalah bulanan Insulindia diterbitkan oleh pelajar Kota Padang dengan guru Belanda Sekolah Raja Bukit Tinggi yang diketuai oleh Jah Endar Muda. Kemudian disebarkan ke seluruh pulau Sumatera dan Jawa. Artikel menariknya yaitu kisah kemenangan Jepang, negara kecil yang menang melawan Tiongkok. Kemudian juga menerbitkan tentang Asia dan Eropa. Dr. Abdul Rifai yang berasal dari Hindia mengatakan kalau organisasi itu sangat penting. Dan dalam bukunya bernama Bintang Hindia mengatakan kalau kaum di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu kaum muda, kaum kolot, dan kaum kuno. Ia mengatakan kalau kaum muda harus dikembangkan karena di saat itulah ilmu pengetahuan banyak mereka tuju. Dan di saat itulah Hindia Belanda banyak mendirikan partai pemuda di cabang-cabang kota penting Hindia. Wahidin Sudiro Husodo adalah seorang pensiunan dokter Jawa. Ia tertarik dengan tulisan Rifai. Pada waktu itu, Wahidin sebagai redaktur majalah berbahasa Jawa atau Retno Gambila, dalam tulisannya ia menyarankan agar kaum lanjut usia dan kaum muda untuk membentuk organisasi pendidikan yang bertujuan untuk membangun masyarakat. Kemudian gagasan Wahidin tersebut terwujud pada waktu para pelajar Stovia mendirikan suatu organisasi yang bernama Budi Utomo pada tanggal 2 Mei 1908. Semangat nasionalisme tumbuh dan dibangun dengan melalui tulisan di media cetak. Di Sumatera, gagasan untuk melawan sistem pemerintahan kolonial ditunjukkan dengan melalui surat kabar Utusan Melaju yang dibuat pada tahun 1913. Dan untuk kemajuan perempuan, diterbitkanlah majalah Sunting Perempuan, Sunting Melaju, yang majalah tersebut berisi tentang panggilan untuk perempuan untuk memasuki dunia maju tanpa harus meninggalkan peranannya sebagai sendi kehidupan keluarga Minangkabau. Anak-anak muda berpendidikan barat di Padang menerbitkan majalah perempuan, Selera Perempuan, yang dibuat pada tahun 1918, yang semboyannya free hair atau kemerdekaan bagi anak perempuan untuk ikut dalam dunia maju tanpa hambatan adat yang mengekang. Pers Bumi Putra berfungsi untuk memobilisasi pergerakan nasional. Harian Sinar Jawa memuat tentang perlunya rakyat kecil untuk terus menuntut ilmu setinggi mungkin. Majalah tersebut berisi tentang 2 hal penting. Yang pertama adalah bangsawan usul. Mereka yang mempunyai keturunan dari keluarga raja-raja yang mempunyai gelar bendara, Raden Mas, Raden Ajeng, dan Raden Ayu dan sebagainya. Yang kedua adalah bangsawan pikiran. Mereka yang mempunyai gelar master, dokter, dan lain sebagainya yang mereka peroleh melalui pendidikan. Pada saat itu, surat kabar yang paling mendapatkan perhatian pemerintahan kolonial adalah
The Express yang membuat berita-berita propaganda, ide-ide radikal, dan sistem pemerintahan kolonial. Kemudian dibentuklah sebuah komite, yaitu Komite Bumiputra. Tujuan panitianya adalah mengumpulkan dana dari rakyat untuk mendukung perayaan kemerdekaan Belanda. Namun di balik itu, tujuan Komite Bumiputra adalah mengkritik tindakan pemerintahan kolonial yang merayakan kemerdekaannya di tanah jajahan dengan mencari dana dukungan dari rakyat. Suwardi Suyaningrat menulis sebuah brosur yang tulisan tersebut mengkritik secara tajam kepada Belanda yang tidak tahu malu karena meminta dana dari rakyat yang dijajah untuk merayakan kemerdekaan negara yang menjajah. Demikianlah materi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.